Apa itu kromatografi kertas? Kromatografi kertas adalah teknik analisis sederhana untuk memisahkan campuran bahan kimia, terutama pigmen atau zat warna, berdasarkan perbedaan distribusi komponen antara fase diam dan fase gerak melalui gaya kapiler. Prinsip kerja kromatografi kertas berdasarkan perbedaan laju migrasi untuk pemisahan komponen disebabkan adanya koefisien distribusi antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Dan di sini alat dan bahan yang dibutuhkan adalah dua buah bejana kromatografi, pipa kapiler, kertas kromatografi, contoh ion logam Fe2+, Mn2+, dan Ni2+, dengan konsentrasi masing-masing 1 normal. Dan yang terakhir, yaitu fase gerak, aseton dan HCl 9:1. Nah, pertama-tama dan yang utama, kita jenuhkan terlebih dahulu bejana dengan campuran aseton dan HCl 9:1. Kemudian, bejana ditutup hingga terisi uap larut agar supaya suasana dalam bejana stabil dan pelarut nantinya bisa naik secara konsisten sehingga hasil pemisahan lebih jelas dan akurat. Setelah itu, siapkan kertas hisap sebagai fase diam kromatografi. Kita buat garis dasar dan garis finish pakai pensil, dan jangan yang tajam ya guys ya, supaya kertas tidak robek. Kemudian, kertas hisap dikaitkan dengan menggunakan tusuk sate untuk menopang agar nantinya sampel tidak terendam. Kemudian, totalkan masing-masing sampel, yaitu Fe2+, Mn2+, Ni2+, serta sampel X yang akan kita cari tahu unsurnya dengan menentukan RF-nya. Nah, perlu diingat guys, untuk penotolan masing-masing sampel menggunakan pipa kapiler ini harus dilakukan dengan sabar ya, yaitu dengan cara setiap kali kita menotolkan sampel, dikeringkan terlebih dahulu di udara, ditotolkan lagi, dikeringkan lagi, dilakukan secara berulang sampai 10 kali, agar noda yang terbentuk tetap kecil dan pemisahan berjalan dengan rapi. Setelah semuanya siap dan berjalan dengan lancar, pindahkan ke dalam bejana. Pastikan sampel tidak terendam pelarut, karena kalau sampai sampel terendam pelarut, sampel yang seharusnya naik bersama fase gerak malah larut hilang di dasar bejana, tidak beramat di kertas, dan tidak menghasilkan noda sama sekali, yang membuat RF sulit untuk diketahui nantinya. Nah, setelah semua itu, tinggal tunggu deh fase geraknya sampai garis finish, lalu hitung RF-nya. Nah, selanjutnya, dalam penentuan sampel spidol, alat dan bahan yang digunakan sama seperti sebelumnya, namun fase geraknya diganti dengan Aquades. Sama seperti sebelumnya, menyiapkan terlebih dahulu kertas hisap, lalu diberi garis dasar dan garis finish dengan menggunakan pensil tumpul, lalu kaitkan juga dengan menggunakan tusuk sate. Kemudian, totalkan sampel spidol pada garis start sebanyak 10 kali. Dilakukan secara bertahap dan sekali lagi harus sabar ya guys ya. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, pindahkan ke dalam bejana dan pastikan sampel tidak terendam pelarut. Lalu, tunggu hingga pemisahan berjalan sempurna. Tapi harus diingat bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Hasil percobaan menunjukkan jarak rambat pelarut sebesar 9,5 cm. Nilai RF yang diperoleh yaitu Fe2+, 0,63, Mn2+, 0,21, dan Ni2+, 0,78. Pada sampel X, diperoleh noda hijau dengan nilai RF 0,74 dan noda kuning dengan nilai RF 0,79. Sedangkan noda Mn2+ sangat tipis sehingga tidak dapat diukur. Berdasarkan kesamaan nilai RF dan warna nodanya, sampel X diduga mengandung Fe2+, Mn2+, dan Ni2+. Namun, Mn2+ kurang terdeteksi karena nodanya sangat pucat. Hasil percobaan kromatografi kertas pada sampel spidol menunjukkan bahwa masing-masing warna spidol tersusun atas beberapa pigmen warna. Pada spidol warna coklat tua diperoleh 4 pigmen, yaitu pigmen ungu dengan nilai RF 0,64, pigmen biru 0,20, pigmen merah 0,15, dan pigmen kuning 0,24. Sedangkan pada spidol warna coklat muda diperoleh 3 pigmen, yaitu pigmen ungu dengan nilai RF 0,53, pigmen kuning 0,32, dan pigmen merah 0,20. Hasil tersebut menunjukkan bahwa warna coklat pada spidol merupakan campuran beberapa pigmen,
dengan tingkat mobilitas yang berbeda-beda terhadap fase gerak dan fase diam. Senyuman